Ibu, selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Kok saya lihat wajahnya nggak asing ya? Mirip dengan poster-poster yang di jalan itu. Tadi saya nampak. Oh ya, ini kok pagi-pagi ini rame. Ada kegiatan apa, Ibu, di pagi hari ini? Hari ini ada agenda seluruh PUK Sumitomo Serikat Pekerja SPMI itu untuk ke Wali Kota menuntut kenaikan upah 2024 sebesar 15%. Oh, tuntutan pengupahan di tahun ini ya, Bu? Iya, Dari gabungan serikat ya? betul. Baik, semoga acaranya damai, sukses ya, Bu ya? Ya. Oh ya, tadi itu terkait spanduk yang di jalan tuh sebenarnya Ibu apa, Bu? Pencalonkan sebagai apa, Bu? Ya, sebelumnya perkenalkan saya Reta Anggraini itu akan mencalonkan diri anggota Dewan Provinsi Dapil 6 Seibeduk Galang Bulang Nongsa. Mohon doa dan dukungannya para sahabat-sahabat buruh serta teman-teman buruh sebatam untuk dukung dan jangan lupa coblos nomor 5. Nomor 5 ya, Iya, dari Partai Buruh. Oke, Partai Buruh. Ibu Reta Anggraini, semoga acara di pagi hari ini sukses dan kedepannya untuk pencalonan calegnya juga sukses ya, Bu ya. Terima kasih. Yuk. Alhamdulillah pagi ini kita ketemu dengan senior kita, Bung Suprapto. Halo, assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Apa nih aktivitas di pagi hari ini, Bung? Ya, hari ini kita akan melakukan aksi dalam rangka UMK 2024. Sebab sampai hari ini tanggal 14 November 2023 untuk pembahasan UMK Kota Batam tahun 2024 belum jelas arahnya dan bagaimana seperti apa itu belum jelas. Karena juga belum ada pembahasan di tingkat Dewan Pengupahan Kota Batam. Sedangkan di tingkat pusat, Menteri Tenaga Kerja kemarin hari Jumat kalau tidak salah sudah mengumumkan adanya PP nomor 51 tahun 2023 mengenai juklak untuk pengganti dari Permenaker 18 tahun 2022 untuk teknis formula pembahasan UMK yang akan datang kan itu. Nah, kenapa kita harus melakukan aksi? Karena ketika kita merunut pakai PP 51 2023 yang isinya adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kemampuan perusahaan yang di dalamnya disebut faktor alfa, ini akan menjadi sebuah kerancuan sehingga ketika kita hanya mengacu hal itu, kemungkinan besar UMK kita hanya akan naik 3-4% tahun 2024 nanti. Padahal saat ini kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat, kebutuhan-kebutuhan hidup pokok itu meningkat tajam. Beras naik 10-15%, bumbu-bumbu naik dari 10-20%, cabai, bawang merah, bawang putih, gula, garam, semua naik. Nah, hal ini harus didorong untuk masyarakat mampu membeli dengan cara apa? Meningkatkan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat itu akan meningkat jika pendapatannya meningkat. Kalau di Kota Batam mayoritas ada pekerja buruh, maka upahnya harus naik. Naiknya jangan hanya sekedar naik. Kalau 1.000 pun naik, tetapi disesuaikan supaya dengan kenaikan upah yang kita minta tahun depan adalah 15%. Dasarnya jelas, kenaikan-kenaikan, terus pertumbuhan ekonomi, inflasi dan sebagainya. 15% atau sekitar 675.000 sekian yang akan jadi sekitar, kalau itu kita clearkan 2024 adalah UMK kita minta 5,2 juta. Baik, semoga perjuangan buruh di pagi ini bisa didengarkan oleh penguasa maupun pengusaha ya, Bung ya? Ya, karena apa? Saat ini UMK belum naik, belum dibahas. Semua kebutuhan udah naik. Contoh maunya ada bilang, udahlah jangan naik UMK. Kalau UMK naik, nanti kebutuhan-kebutuhan naik. Pertanyaannya muncul, kalau UMK tidak naik, apakah ada jaminan dari pemerintah, dari pengusaha, kebutuhan-kebutuhan itu tidak naik? Tidak ada jaminan. Selama mereka masih mendapatkan untung, selama mereka masih bisa menyedot dana, uang dari masyarakat, pengusaha akan melakukan bagaimana cara bisa menyerap duit dari masyarakat itu. Maka itu yang harus kita lakukan, perlawanan apa? Meningkatkan kesejahteraan dengan apa? Daya beli masyarakat dengan upah menaik. Baik, sangat menarik bahasannya ya, Bung ya. Jadi terkait dengan
caleg kita di 2024 gimana nih strategi dari Bung Prapto? Teman-teman buruh, teman pekerja, jangan lupa tahun 2024 adalah ada perhelatan. Pilihlah wakil-wakil rakyat yang dapat dipercaya, yang mampu menyuarakan suara-suara kaum buruh, kaum pekerja. Ada partai buruh, khususnya untuk Dapil 3 ada saya namanya Suprapto dari Partai Buruh, nomor Partai 6 dan nomor urut 6. Jangan lupa, saatnya yang bekerja, yang bicara. Meliputi dapil mana aja tuh, Bung? Dapilnya adalah Sungai Beduk, Nongsa, Pulanggala. Siap, kita dukung suara buruh semoga untuk Bung Suprapto. Terima kasih atas penjelasannya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mendekat ke titik suara itu dari mana? Wah, ini ada salah satu rekan buruh kita, sahabat kita. Bung, selamat pagi, Bung. Pagi. Apa nih rencana kegiatan pagi ini kok rame-rame nih? Hari ini kita sama Koalisi Rakyat Batam, beberapa serikat pekerja yang ada di Kota Batam menyuarakan aspirasi kita untuk meminta kenaikan UMK Batam itu sekitar 15%. Jadi itu, Bu. Jadi itemnya hari ini itu yang paling penting kita suarakan untuk meminta kenaikan upah minimum provinsi ataupun upah minimum khususnya Kota Batam itu naik 15%. 15% ya. Jadi untuk apakah hanya Kota Batam aja yang berdampak untuk acara di siang hari ini, Bung? Gimana di tempat-tempat kota-kota lain seperti Tanjung Balai Karimun ataupun Tanjung Pinang? Apakah berpengaruh dengan tuntutan buruh di pagi hari ini? Untuk tuntutan ini memang kita tujuannya memang sehubungan dengan date daripada pengumuman upah minimum provinsi tahun 2024 yang harus diumumkan di tanggal 21 November. Jadi batas akhirnya adalah 21 November. Jadi hubungan itu makanya sebelum pembahasan upah minimum Kota Batam kita bicara upah minimum provinsi. Jadi upah minimum provinsi ini berdampak kepada kota kabupaten kota kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini juga. Jadi Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Lingga, Natuna, Anambas, juga Bintan. Jadi semuanya. Jadi hari ini kita monggongnya tujuannya goal dulu untuk yang upah minimum provinsi itu. Jadi berdampak untuk semua kota kabupaten yang ada di provinsi. Ya, Kepulauan Riau ya, Bung ya. Saya lihat kayaknya nggak asing lagi nih wajahnya ya, Bung ya. Saya pernah nampak ini sempat ada di spanduk juga nih, Bung ya. Di mana tuh? Di Kota Tanjung Pinang nih sepertinya, Bung. Oh, ya. Jadi memang di tahun 2024 di pesta demokrasi besok ya di Pileg tahun 2024 saya ditugaskan dari organisasi untuk menjadi calon anggota legislatif Dapil 1 Provinsi Kepulauan Riau. Jadi untuk anggota legislatif Provinsi Kepulauan Riau, DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 1 Tanjung Pinang. Jadi itu. Jadi mungkin pernah lihat spanduknya ya. Jadi banyak memang karena kita emang nggak banyak seadanya lah. Jadi emang kita caleg yang nggak punya bahasanya ya nggak punya modal. Jadi kita memang hanya jual gagasan. Jadi ya kita berusaha sebaik mungkin ya untuk memperjuangkan apa yang sudah ditugaskan sama organisasi khususnya untuk Kota Tanjung Pinang. Karena memang untuk perekonomiannya atau roda ekonomi Tanjung Pinang ini memang kita melihat ketinggalan jauh dengan kota kabupaten yang lain, terutama untuk upahnya karena memang upahnya urat nadi. Jadi kalau mau roda perekonomiannya berjalan dengan lancar, otomatis upahnya dulu nih yang harus kita pikirkan. Karena Tanjung Pinang ini termasuk yang terendah di kota kabupaten Provinsi Kepulauan Riau. Apalagi Tanjung Pinang ini kan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, tapi mirisnya upahnya yang paling rendah. Sehingga ini juga dari kita, dari khususnya Partai Buruh. Jadi saya nanti turun mewakili untuk di Partai Buruh. Ini memang tugasnya menyuarakan itu. Bagaimana untuk upah Kota Tanjung Pinang ini bisa bersaing dengan kota kabupaten yang lain. Karena kebutuhan hidupnya orang Tanjung Pinang ini mungkin sama besarnya dengan penduduk Kota Batam. Mungkin selisih sedikit lah, mungkin beberapa item, tapi upahnya yang paling rendah. Ini kan sangat miris sekali. Jadi itu yang goal kita. Makanya hari ini kita tujuannya bagaimana upah minimum provinsi bisa naik 15%, sehingga nanti Tanjung Pinang juga naik. Tapi ke depannya bagaimana Tanjung Pinang ini bisa lebih lagi, karena memang sudah ketinggalan jauh, padahal kebutuhan hidupnya itu sangat besar. Jadi begitu, Bung. Jadi terima kasih ya. Jadi tadi udah
ini apa? Mungkin melihat dari sehingga saya bisa memperkenalkan diri. Baik, baik. Sebagai calon legislatif provinsi DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil 1 Tanjung Pinang dari Partai Buruh. Baik, semoga ke depannya ya Bung ya. Apalagi Bung kan saya dengar-dengar juga termasuk putra tempatan ya, asli dari Tanjung Pinang Bung ya. Iya. Iya. Jadi semoga dari warga tempatan yang lebih tahu persis, lebih memahami betul dari daerahnya. Semoga apa yang disuarakan kaum buruh di siang hari ini terwujud untuk menuju negara sejahtera ya Bung ya. Iya, siap. Siap. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga buruh tetap Menang.